Hembusan angin pagi saat itu begitu menyejukkan. Udara segar dengan langit yang membiru laksana air laut yang membentang. Kicauan burung-burung begitu nyaring terdengar di telinga pasangan dua sejoli yang sedang kasmaran itu. Anas dan Mita dengan bergandengan tangan, mereka menelusuri setiap buliran-buliran ombak yang memecah bebatuan. Pantai Parangtritis adalah saksi bisu cinta mereka bersemi, di mana awal mereka bertemu dan juga di mana akhir dari sebuah ikatan cinta. Kisah ini berawal dari Anas, seorang laki-laki gagah bertemu dengan Mita, gadis pujaannya. Awal yang tak disangka dan sudah ada tulisan takdir mereka untuk saling bertemu. Minggu itu, seperti biasa Anas menghabiskan hari-harinya pergi bersama teman-temannya. Di saat hari libur adalah waktu yang tepat untuk menghilangkan rasa penatnya setelah 1 minggu penuh disibukkan dengan aktivitas pekerjaan. Saat asyik duduk di tepi pantai, mata Anas tertuju pada gadis manis berkulit putih. Tak selang beberapa lama kemudian, mereka berdua pun berkenalan. Mita begitu tersipu menambah jantung Anis berdetak kencang. Hubungan yang instan dan hampir setiap minggu bertemu membuat benih-benih cinta mereka mengalir di antara mereka berdua. Minggu pagi Anas berencana mengajak Mita untuk bertemu. Anas ini mengutarakan isi hatinya. Dia sangat yakin kalau Mita akan menerima cintanya. Di tepi pantai Parangtritis itulah awal mereka bertemu, sekaligus saksi bisu pasangan muda-mudi ini. Hati Anas begitu berbunga-bunga lantaran Mita menerima cintanya. Mita tak menghiraukan Anas yang berstatus duda. Meski jarak umur mereka yang terpaut lumayan jauh, tapi sifat dewasa Mita mampu mengimbangi Anas yang tahun ini menginjak umur 35 tahun. Bahkan, terkadang sifat-sifat manja Mita selalu dirindukan Anas, yang ternyata sudah menduda selama 3 tahun. Sabtu malam minggu, seperti biasa, Anas pergi ngapel ke rumah Mita. Senyuman gadis pujaannya itu begitu meneduhkan hatinya. Hingga, "Mas, kapan kita nikah? Aku telat 2 bulan. Kata-kata Mita mengagetkan Anas. Hatinya selalu bertanya dalam hati, mana mungkin, mana bisa. Bukan karena menyesali perbuatan khilafnya 3 bulan yang lalu bersama Mita, tapi karena selama 7 tahun menikah dengan istrinya yang terdahulu, Anas belum juga dikaruniai seorang anak. Itu lantaran dokter memvonisnya sebagai laki-laki yang mandul dan tak akan bisa mempunyai keturunan, hingga dia mengikhlaskan istrinya untuk menikah lagi. Dan perceraian adalah sebagai jalan satu-satunya. Setelah melamun beberapa menit memikirkan kata-kata Mita, dia dikagetkan. Bagaimana, Mas? Aku tak ingin hamil di luar nikah. Apa kata-kata orang nanti? Anas berusaha menenangkan hati Mita yang mulai meneteskan air mata. Apakah ini mukjizat? Apakah ini keajaiban?
Hati Anas masih selalu bertanya-tanya. Selepas dia pulang dari rumah Mita, dan setelah berpikir panjang, Anas membuktikan cintanya dengan melamar Mita. Dia tak lagi peduli dengan vonis dari dokter. Bisa saja, dokter itu salah memvonisnya mandul. Toh sekarang Mita sudah hamil. Anas justru senang karena memiliki keturunan adalah keinginannya sejak lama. Anas dan Mita tampak begitu serasi, duduk berdampingan di sebuah pelaminan. Berbalut adat Jawa, Mita sangat anggun dengan tata rias paes agengnya. Kini Anas tak lagi menyandang status duda. Bahkan, sebentar lagi dia akan dipanggil ayah. 6 bulan pun berlalu. Akhirnya bayi mungil itu lahir di pangkuan Mita. Kebahagiaan Anas semakin bertambah. Rasa harunya yang begitu mendalam sampai air matanya menetes ke pipi. Hari demi hari, bulan demi bulan, bayi mungil itu pun tumbuh menjadi bocah ganteng dan lucu. Tapi anehnya, bocah lucu yang diberi nama Miko itu tak ada kemiripan pun wajah dengan Anas. Keanehan tak hanya dirasakan oleh Anas, bahkan para tetangga juga banyak yang bilang kalau wajah Miko berbeda dengan Anas. Tak ada kemiripan pun sama sekali di antara mereka. Tapi hal itu tak terlalu diperdulikan oleh Anas, karena rasa sayangnya yang begitu mendalam terhadap anak itu. Hingga di tahun ketiga pernikahan mereka, Mita minta pisahan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, Anas merasa kalau selama ini kebutuhan keluarganya selalu terpenuhi. Yang lambat laun akhirnya diketahui bahwa Mita menjalin kasih dengan mantan pacarnya yang tak lain adalah ayah kandung Miko. Bagai disambar petir di siang bolong, kenyataan baik itu harus diterima oleh Anas yang menjadi korban cinta palsu. Dia hanya menjadi pelarian Mita semata untuk menutupi kehamilannya. Seakan dunia terasa runtuh. Rumah tangga hancur karena sebuah kepalsuan. Meski sakit, dia berusaha legowo, menerima bahwa Miko bukanlah anak kandungnya. Tapi kenyataannya dia tak bisa melupakan Mita, yang akhirnya Anas mendatangi rumah seorang guru spiritual. Di sana Anas berkonsultasi atas masalahnya, dan sang guru menawari Anas untuk mengamalkan sebuah ajian puter giling. Dengan syarat, ajian ini tak boleh dilakukan untuk balas dendam. Dengan mengangguk, Anas kemudian menerima amalan ajian puter giling, yang mana ajian ini tak ada di ajaran agama manapun. Tapi ajaran ini juga diperbolehkan oleh agama. Anas akhirnya pulang dengan hati yang optimis. Kali ini dia akan kembali bersama Mita. Malam pun tiba. Di atas tempat tidur, sambil duduk bersila dan memegang foto Mita, Anas membaca sebuah mantra. Puter giling mungguh ing kiriwa iseso, anuraken sarining bayu, guruning pangucap, guruning paningal, guruning pamiyarso, guruning rasa, ya rasa, ya rasul, ya Allah, ya Muhammad, ya jabang bayine Mita, ya rohe Mita kumala, rohe sang idavi ratuning nyawa sakalir, rohe sang Prabu Sumuyuda maring rohku, rohku sang Prabu yen ningali, yen angrasaken maring rohku, teka welas, teka asih maring aku, la ilaha illahu Muhammadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca amalan puter giling tersebut,
Anas selalu menyelipkan foto Mita di bawah bantal tidurnya. Dan pagi pun tiba. Baru saja Anas membuka mata, tiba-tiba ada suara ponselnya yang berbunyi. Hati Anas berbunga-bunga lantaran Mita yang tak diduga-duga menelepon dan ingin mengajak bertemu Anas. Anas sudah tak sabar lagi ingin menggendong Miko. Dia yakin amalan ini benar-benar manjur. Sore itu, selepas pulang kerja, Anas mendapati Mita duduk di taman bersama bocah kecil yang sedang memegang es krim. Mita kemudian mengutarakan isi hatinya untuk mengajak rujuk Anas. Begitupun Anas, dia yang masih mencintai Mita langsung menerima ajakan Mita. Anas tak peduli akan perilaku Mita di belakangnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun bersatu lagi dalam sebuah hubungan. Senyum ceria kembali terpancar dari wajah Anas. Tapi tidak untuk ayah kandung Miko yang merasa sakit hati dan dicampakkan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.